A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini bisa diberikan kesempatan untuk bisa bangun, bisa menikmati subuh, dan bisa juga untuk ikut kajian bersama Ayahman. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan sama-sama belajar menyimpulkan apa yang sudah tadi dimukadimah oleh Ayahman. Ketika kemarin dapat jadwal hari ini, rasanya biasa aja, karena seperti pada SMK yang lain ya, ketika diamanahkan untuk memberikan tambahan atau closing statement, kita meramu ini. Tapi tadi berubah, rasa biasa tadi berubah menjadi rasa tegang ketika beliau mengeluarkan yang merah ini ya, hadiah buat Ustadz Abbas, langsung deg-degan. Emang yang merah ini tuh merusak konsentrasi ya. Semoga hari ini saya juga bisa menjadi wasilah beliau bersedekah di hari besok. Apakah ya bunda yang terhormati Allah? Sama orang-orang sekelilingnya malah dimahkamahin gitu kan? Ada. Tapi dia akhirnya sanggup bertahan. Kenapa? Karena ya tadi ya. Karena tadi dia berpikir, ya Allah, Gusti Allah mboten sare gitu. Allah nggak bakal ninggalin saya dalam ini. Dulu 2000 kapan gitu, saya pernah ditelepon sama teman saya. Ketika itu kita bertanya-tanya, kok gini ya, kok gitu ya? Nah, terus teman saya itu, sahabat saya waktu di pondok dulu, bilangnya gini, santai Ji katanya. Allah tuh gak mungkin salah menilai. Dia mengeluarkan satu ayat terakhir di Quran surah At-Tin, beliau bilang gini, alaihissallahu bi ahkamil hakimin gitu aja. Beliau tuh bilang gitu sama saya. Lah kan Allah yang menilai, bukan manusia. Oh iya betul, saya bilang. Syukron ya. Nah, di situ kita langsung ternyata ketika kita sedang dalam kondisi terpuruk, kita harus sadar Allah gak bakal ninggalin kita. Setiap step yang kita kerjakan gak bakal pernah Allah sia-siain. Selama niatnya benar, selama caranya benar. Tadi kata Ustadz Abdul Hasan kemarin, kebertahapan yang benar menjadi wasilah pertolongan yang besar. Ayahman juga pernah menyampaikan bagaimana apa yang kita kerjakan ini menjadi sebuah paket lengkap dalam beribadah. Ketika kita mulai dengan bismillah, kita akhiri dengan hamdalah, dan niatkan ini lillah, maka Allah gak bakal pernah ninggalin setiap kebertahapan kita. Bayangkan Nabi Nuh ketika itu disuruh bangun bahtera, bukan disuruh bikin amalsoleh.com bang ya, disuruh bikin bahtera. Pertanyaannya, apakah Nabi Nuh itu backgroundnya tukang kayu? Bukan. Tapi kata Allah apa? Wasna'il fulka fa innaka bi'ayunina. Bikin aja. I'm watching, kata Allah. Aku akan melihat setiap step yang kamu kerjakan. Aku akan belikan setiap langkah. Dan Habib Ja'far kemarin pernah cerita, Habib Ja'far, Ustadz Muhammad Ali Khan, saya pernah nonton videonya, cerita Nabi Nuh itu ngebangun kapal, ngebangun fulk itu 3 generasi. Jadi yang mohon maaf, yang menghina Nabi Nuh itu si Fulan punya anak, dia bawa anaknya, dilihat tuh ada orang gila, liatin gitu. Terus yang anak ini punya anak lagi, dibawa lagi anaknya, dilihatin lagi. Tuh, orang gila masih bikin kapal dari dulu gak selesai-selesai. Jadi, dalam prosesnya, kita memang sudah benar caranya, sudah benar niatnya. Tapi prosesnya ini loh, yang kita harus yakini bahwa Allah gak bakal pernah ninggalin kita. Karena apa? Karena proses inilah yang bakal Allah lihat step by stepnya. Makanya Allah bilang apa? Di sini dikunci di ayatnya, wa huwa alimun. Bukan, itu ayat selanjutnya. Di ayat ini, wallahu bima ta'maluna basir. Allah tahu kok apa yang dikerjakan sama kalian, sama kita. Mungkin kita nggak dapat validasi dari orang sekitar, kita nggak dapat validasi dari istri kita, dari teman kita, dianggapnya kita berbeda. Tapi Allah tahu kok. Ya. Tapi kalau dalam organisasi, jangan lupa koordinasi dan konsultasi. Jangan diem, tiba-tiba nabrak sendirian ya. Ya boleh juga. Tapi ketika kita berbuat baik dan orang-orang tidak memahaminya, jalanin aja, Allah gak bakal pernah ninggalin kita. Tadi Ayahman cerita tentang dakwah ke masjidan. Di spill di akhir.
Banyak orang-orang hari ini ketika dengar konsep dakwah kemasjidan tuh mengambil langkah yang Masya Allah ya. Dia fokus pada masjidnya, beliau-beliau ini meninggalkan pekerjaannya, fokus pada dakwah. Dan tidak sedikit yang dalam proses dakwah ini teman-teman, itu ngerasa tadi diserang sama orang lain, mungkin dianggap berbeda, mungkin ya namanya juga dakwah. Dan katanya yang sedang meragukan keputusan-keputusan diambil itu orang terdekatnya. Tapi pada akhirnya kita akan dilihat, ternyata keputusan yang kita ambil itu berbalik untuk siapa? Tujuannya apa? Ya, kalau itu memang untuk Allah, maka Allah akan melihat step by stepnya. Makanya kalau dari tadi Ayahman sampaikan, saya cuma terngiang satu hal. Ketika kita berproses, ketika kita sudah membuat sesuatu niatnya benar, memulai dengan cara yang benar, untuk bertahan pada prosesnya itu, bertahan bersabar pada prosesnya itu, yang harus kita tancapkan dalam target utama kita adalah cas. Cuman Allah saja. Bagaimana kita menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan, kebaikan apapun yang kita kerjakan, tujuannya hanya Allah. Makanya ada pertanyaan seumur hidup yang ditempelkan di ruang pimpinan di Munzalan. 2 pertanyaan. Yang pertama, kepada siapa atau untuk siapa, untuk apa, untuk siapa kita melakukan ini. Yang kedua, kepada siapa kita meletakkan harapan. Jawabannya sama. Cuman kualitasmu, the real quality of you gitu, kualitas yang sejati itu adalah ketika engkau sendirian. Kita lagi di masjid, lagi kajian, ini pakai peci, ya kan? Pakai ini disebut ustadz, dicium tangannya. Tapi apa yang saya lakukan ketika handphone saya full kuota, di dalam rumah sendirian, ditutup. Itu yang menjadi kualitas sejatinya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, yuk sama-sama kita upgrade kualitas kita. Jangan sampai kita ngerasa sendirian. Ada meme menarik nih kemarin. Ada meme menarik, ada orang mau nyuri Ustaz. Jadi naik pagar orang lain, mau nyuri sepeda. Pas dia ambil sepeda, dia jalan, lihat CCTV. Ditaruh lagi. Dia gini. Gitu. Minta maaf sama CCTV-nya, gak jadi jalan. Terus ada yang komen menarik. Komennya apa? Ngapain takut sama CCTV? Sama Allah aja gak takut. Langsung, iya ya. Kita selama ini takut sama penilaian orang lain, disangka jelek, disangka buruk. Tapi sama Allah sendiri kita gak takut dinilai buruk. Nah kesadaran ini yang tadi saya coba dapetin dan alhamdulillah dapetnya pas Ayahman sampaikan, ternyata seburuk apapun kondisi kita di hadapan manusia, selama kita ada di jalannya Allah, selama kita ada di jalan yang benar, Allah gak bakal ninggalin kita. Nah kenapa ada orang yang pede banget Allah gak ninggalin kita? Ya karena orang itu tidak bermaksiat kepada Allah. Dia tidak bermaksiat kepada Allah, dia bertujuan hanya kepada Allah, cuman Allah saja, maka dia akan menapaki step by stepnya dengan tepat. Yang terakhir, yang saya coba dapatkan tadi, apa yang akhirnya menyadarkan kita untuk tetap konsisten bertujuan hanya kepada Allah. Dan sadar bahwa Allah lah yang melihat kita. Ada sebuah cerita, seorang raja pengen bikin cincin atau pengen bikin sesuatu yang jadi reminder dia. Manggillah orang terhebatnya di kerajaan tersebut, orang paling pintar. Disuruh apa? Disuruh buat sesuatu yang bisa mengingatkan saya ketika saya down dan bisa menyemangati saya ketika saya down dan jadi reminder ketika saya lagi jumawa gitu. Akhirnya setelah beberapa minggu datang lagi orang itu bawa cincin. Ini cincinnya katanya. Dikasih cincinnya, ditulisan cincinnya apa? It shall pass katanya. Apa? SPBU kalau kata Ayahman. Semua pasti berlalu. Di cincin itu si raja punya kesadaran bahwa ketika kesulitan sesulit apapun itu pasti berlalu. Dan ketika kehebatan sejaya apapun itu semua pasti berlalu. Jadi ketika kita sekarang teman-teman saldo kurang baik-baik saja, kondisi keluarga masih belum baik-baik saja, kita sekarang susah mencari pekerjaan, ada masalah dan segala macam, santai. Semua pasti, dan Allah gak bakal ninggalin kita.
wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan terus saja lakukan kebaikan. Kenapa? Karena semua kebaikan Allah lihat. Wallahu bima ta'maluna basir. Semua stepnya Allah lihat. Usaha kita bangun subuh, mandi sebelum subuh, usaha kita memperbaiki diri, ikhtiar mencari jodoh, hubungin sana sini, ikhtiar usaha, Allah nggak bakal sia-siain step-stepnya. Allah pasti lihat dan Allah tahu. Kita nggak usah posting, nggak usah mention, Allah tahu. Tinggal kita bersabar dengan prosesnya dan kita yakin pertolongan Allah amat sangat dekat sekali. Pasti. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa jadi penyambung puzzle. Semoga bisa dimengerti. Dan kalau belum dipahami, kita minta sama-sama sama Allah. Semoga Allah memberikan ilmu agar kita memahami apa yang disampaikan sama guru kita dan tadi apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Yang baik-baik datang dari Allah. Yang salah dari saya mohon maaf. Dan apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa buat teman-teman di seluruh Indonesia nonton film Kamawa. Karena ini film halal. Kemarin diposting sama Gerakan Sadar Halal. Halal itu kan gak cuman makanan. Gak cuman makanan minuman. Halal ini juga ada namanya kosmetik, obat-obatan. Terus juga halal finansial. Terakhir pasangan halal. Nah di film Kamawa ini diterapkan hampir semua dimensi halal. Yang pertama filmnya tanpa riba dibuatnya. Finansialnya bagus. Yang kedua pasangan-pasangan yang ada di film itu pasangan halal. Tidak ada adegan kholwat berpegangan non suami istri, semuanya halal. Jadi insya Allah kita bisa melihat film yang betul-betul mengedukasi dan jadi inspirasi. Teman saya nangis berkali-kali nonton film itu ya. Jadi silahkan nonton ya. Bukan Raffi. Teman saya, istri saya artinya. Itu nonton film Kamawa tuh dalam banget ceritanya. Jadi teman-teman yang mau nonton ahlan wa sahlan ajak keluarganya. Buat anak-anak, buat abang-abang, kakak-kakak ajak ibunya. Ajak ibunya nonton Kamawa. Itu something banget. Ajak orang tua nonton Kamawa tuh dapat banget feel-nya ya. Semoga di akhir pekan ini hari Jumat, Sabtu, Ahad teman-teman bisa dapat family time dan berkualitas karena nonton film Keajaiban Air Mata Wanita. Hadanallahu wa iyyakum. Yang baik-baik datang dari Allah, yang salah dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Syukron semuanya. Jangan lupa nonton film Kamawa. Masya Allah saya.